Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Alimuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang hubungannya erat banget eh, terkait personal requirement. Jadi, eh, judul dari jurnal ini yaitu Redesign of Facility Layout and Material Handling in a Cake Production Factory Using Schematic Layout Planning. Jadi ini salah satu dari judulnya saja itu ini berbicara terkait perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi dengan penanganan material menggunakan perencanaan tata letak sistematis atau SLP di salah satu pabrik kue gitu. Penulisnya di sini ada Adisti dan kawan-kawan ini adalah mahasiswa, kemudian juga ada dosen Ahmad Nur Cahyo dan Muhammad Habibur Rahman. Ini mereka merupakan sivitas akademik di Universitas Indonesia. Gitu. Lanjut ke introduction, ini terkait apa ya istilahnya latar belakang lah, pengenalan bahwa peningkatan produktivitas itu merupakan tujuan penting dari perusahaan, termasuk di industri seperti ini makanan dan minuman. Nah, ini yang jadi latar belakang kenapa kemudian diangkat judul ini. Nah, masalahnya di perusahaan ini tuh tata letak fasilitas produksinya kurang bagus, sedangkan tata letak produksi yang bagus itu dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, sehingga perlu dikaji lagi. Dan dikaji ini di perusahaan cake ini dikaji dengan menggunakan metode SLP atau Systematic Layout Planning secara keseluruhan itu. Nah, jadi untuk objeknya ini, maksudnya apa namanya perusahaannya itu Dejika Cakes and Bakery Production. Oke, selanjutnya terkait iterator view ini ada facility layout planning, kemudian ada systematic layout planning, SLP dan material handling. Nanti di sini yang lebih sering dibahas. Terus untuk metodenya sudah disebutkan tadi, pengumpulan data mereka itu dengan metode secara keseluruhan yang menggunakan metode SLP. Nah, untuk data collection-nya di sini ada kurang lebih ada 7. Yang pertama itu ada yang namanya existing layout atau tata letak yang ada. Jadi mereka itu langsung ke perusahaan pabrik itu, kemudian melihat dan menggambarkan secara visualisasi desain tata letak fasilitas yang ada saat itu. Kemudian yang kedua ada number of mesin atau jumlah mesin. Mereka mencatat jumlah mesin, kemudian yang ketiga ada number of operator, jadi mereka mencatat siapa saja jumlah operator di setiap stasiun kerja dan departemen itu. Kemudian mereka membuat operation process chart, yaitu urutan dan traksi proses dalam pengaturan manufaktur. Kemudian ada time standar atau waktu standar. Kemudian ada number of machine record, jadi ada jumlah mesin yang dibutuhkan, mereka ngitung juga jumlah mesin yang dibutuhkan. Kemudian number of people required, jumlah orang yang dibutuhkan untuk setiap jumlah orang yang dibutuhkan untuk setiap mesin, setiap proses gitu. Dan untuk hasil research dan discussion ini ada yang pertama ada activity relationship chart. Di activity relationship chart ini atau ARC itu kesimpulannya bahwa diagram hubungan aktivitas ARC menunjukkan hubungan kedekatan antara berbagai stasiun kerja dan area dalam pabrik seperti stasiun pengisian, pelepasan dan pengemasan. Yang semua itu perlu ditempatkan berdekatan untuk meningkatkan efisiensi aliran kerja. Nah, jadi itu adalah hasil layout
berdasarkan ARC. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa ada beberapa yang perlu kedekatan, yaitu seperti stasiun pengisian, kemudian pelapisan dan pengemasan itu perlu untuk pendekatan. Seperti itu contohnya. Kemudian dimensionless block diagram. Jadi ini tuh memberikan kesimpulan bahwa tanpa dimensi dibuat berdasarkan ARC. Maksudnya dimension block diagram itu diagram blok ini tanpa dimensi dibuat berdasarkan ARC. Jadi patokannya ke ARC tadi untuk menampilkan hubungan kedekatan antara setiap departemen tadi. Jadi patokannya di ARC tadi. Kemudian ada proposed improvement. Ini kesimpulannya adalah ini terkait usulan perbaikan. Jadi perbaikan diusulkan melibatkan perencanaan ulang tata letak area perakitan dan produksi agar lebih sesuai dengan alur kerja dan aliran material. Seperti tata letak ini memindahkan beberapa stasiun, seperti stasiun pembekuan dan pengemasan. Ini ditempatkan ke posisi yang lebih efisien. Nah, perubahan ini diharapkan intinya untuk meningkatkan produktivitas dan standar kebersihan. Seperti itu. Kemudian validasi di sini itu dilakukan untuk membandingkan jarak aliran material antara area sebelum dan sesudah perbaikan detail atau fasilitas. Jadi cuman sekedar pengecekan lagi. Validasi kira-kira area yang sebelumnya diperbaiki dan setelah diperbaiki seperti apa hasilnya, seperti itu. Dan yang terakhir untuk conclusion yang secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa SLP itu dapat mengurangi perpindahan yang tidak perlu antara stasiun kerja, meningkatkan efisiensi dan menurunkan beban kerja operator. Artinya, penerapan SLP ini mampu mengoptimalkan tata letak operasional dengan memperbaiki hasil berupa efisiensi yang lebih tinggi dan penurunan biaya. Yang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.